Halo Alesa, apa kabar? Kita tunggu Colin ya Alesa, Oke, Kak. sembari Kak Ditra ambil PPT-nya dulu.
Halo Alisa, sudah siap? Ternyata barusan Colin sudah konfirmasi, sudah kembali ke Zoom belum Alisa? Iya, Kak. Colin udah konfirmasi seperti kemarin menyusul terlebih dahulu gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, kita masuk ke pertemuan 9. Di pertemuan 9 itu kita akan belajar bentuk aljabar dan representasinya serta memanipulasi aljabar gitu ya. Oke, sebelum kita tampilkan PPT-nya, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum mulai belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oh iya, belum Kak Ditra buka ya ternyata. Udah dibuka belum tadi Alesa? Belum ya? Belum, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Belum juga, Kak. Oke, gimana kabarnya sehat? Apa emang suaranya lagi gak enak? Suaranya lagi serak, Kak. Lagi serak ya? Ini ya, Alesa katanya terakhir ibu bilang lagi sering latihan paskibra ya? Iya, Buat persiapan berarti ya? iya. Karena bentar lagi ya benar. Oke, itu dulu ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum, Kak. Oke, share screen-nya sudah muncul ya? Udah, Kak. Oke, record-nya juga sudah menyala. Oke, kita masuk ke bentuk aljabar dan representasinya serta manipulasinya. Jadi nanti kita tahapan awal akan belajar bentuk aljabarnya dulu, terus mengekspansi aljabar, belajar memfaktorisasi, mensubstitusi, dan seterusnya. Mungkin kita akan bahas sampai si substitusi dulu. Nanti sisanya dan drill soalnya di hari Minggu seperti biasa, gitu ya. Oke, kenapa kita bentuk aljabar itu cukup penting? Alasannya kemarin kita sudah sempat belajar yang namanya fungsi linear. Tapi di aljabar tidak hanya terbatas di situ saja. Dalam sebagai contoh, misalkan Alessa dan Colin belanja alat tulis di sebuah toko buku. Harga satu bukunya itu belum diketahui. Kita tulis sebagai X. Jika satu paket berisi 3 buku dan biaya kemasannya 2.000, maka bentuk matematikanya adalah 3X karena X ini menyatakan harga buku dan ditambah 2.000 itu sebagai biaya kemasan. Itu untuk satu paket. Jika ada 2 paket, apakah bentuknya akan menjadi 2 kali 3x tambah 2.000 atau 6x ditambah 2.000? Kira-kira mana yang benar atau ternyata benar keduanya? Mengapa? Nah, kita akan cari tahu itu. Oke? Oke. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Kita akan mengenali variabel, koefisien, konstanta, suku, dan suku sejenis. Nanti kita menyederhanakan bentuk aljabar, melakukan ekspansi, dan melakukan faktorisasi sederhana dengan faktor persekutuan dan pola dasar. Pernah dengar KPK dan FPB kan ya? Waktu di lisan pertama sempat disinggung. Betul tidak? Betul ya? Jadi kalau KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan kalau FPB faktor persekutuan terbesar. Oke, kita masuk ke prasyaratnya dulu. Di sini kita akan menyatakan koefisien, variabel, dan juga konstanta. Pada nomor 1, 7x dikurang 4, koefisien dari x-nya berapa? Koefisiennya adalah tuh 7. Gitu ya. Jadi koefisien itu yang menempel dengan variabel. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Colin bagaimana? Sudah hadir ya? Udah. Oke, oke, kita lanjutkan dulu.
3X ditambah 5X. Hasilnya adalah 3 pensil ditambah 5 pensil. Hasilnya berarti jadi 8 8 pensil. Artinya kita dapat 8X. Apakah 4X ditambah 3Y dapat menjadi 7 kali X kali Y? Jawabannya tidak. tidak, gitu ya. Karena operasi penjumlahan tidak sama dengan perkalian. 2A tambah 3 sama dengan, jika A-nya sama dengan 5, apakah benar? Hitung-hitung. Coba hitung. 2A tambah 3. A-nya 5. Berarti 2 kali 5 tambah 3. Sama dengan 13. Oke, sederhanakan 2 kali X tambah 4. Dapatnya berapa? 2 kali X tambah 4. Berarti dapatnya kita kalikan silang. Nanti ini yang kita akan pelajari. Jadi 2X ditambah 2 kali 4. Sama dengan 2X ditambah 8. Ini yang namanya sifat distribusi. Oke, aman dulu tidak untuk awalannya dari materi bentuk aljabar ini sebagai pemanasan? Aman? Aman. Aman ya. Oke, kalau aman kita akan lanjut ke sini. Membaca bentuk aljabar. Jadi contohnya adalah 4X tambah 7 min 2Y. Yang dikatakan suku itu kita bagi nih. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Jadi ada 4X, 7, dan min 2Y. Kalau ditanyakan koefisien, itu yang menempel pada variabel. Kalau koefisien X itu adalah 4, koefisien Y adalah negatif 2. Sedangkan konstanta yang tidak punya variabel, yaitu nilainya adalah 7. Sudah bisa membedakan suku, koefisien, dan konstanta serta variabel? Aman? Aman ya. Berikutnya kita akan belajar suku sejenis. Dua suku sejenis suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Contohnya adalah 3X dan 5X, maka sukunya sejenis bisa kita operasikan menjadi 8X. Berikutnya 7A kuadrat dikurang 2A kuadrat, pangkatnya sama, variabelnya sama, maka kita akan punya 5A kuadrat. Ini sukunya sejenis. Sedangkan kalau yang 4X ditambah 3Y itu tidak akan sama dengan 7XY. Karena variabelnya berbeda, maka kita tidak dapat digabung menjadi bentuk perkalian. Contoh lainnya, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Ini juga tidak dapat digabung. Bisa membedakan mana suku sejenis dan suku tidak sejenis? Bisa. Oke. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini adalah menyederhanakan suku sejenis. Cara menyederhanakannya, teman-teman bisa mengelompokkan suku-sukunya yang sejenis. Berarti di sini kita pasangkan 5X dan min 2X. Yang ini kita tuliskan. Lalu 3Y-nya dengan negatif Y, yang ini. Dan konstantanya 7, yang ini. Maka kita akan memperoleh 5 pensil dikurang 2 pensil dapat 3X. Dan 3 pulpen dikurang 1 pulpen adalah 2 pulpen. Aman sampai sini? Jadi bentuk sederhananya akan menjadi 3X ditambah 2Y plus 7. Oke? Oke. Aman ya? Aman. Kita next dulu. Ada yang namanya sifat distribusi dan ekspansi satu kurung. Teman-teman biasanya yang suka bingung kalau ada X dikalikan misalkan 2 tambah Y gitu. Nah, teman-teman itu tinggal distribusikan atau ekspansi satu kurung. Jadi menggunakan aturan distribusi. A dikalikan B dapat AB, lalu A dikalikan C dapat AC. Ketika dikurang, itu pun berlaku demikian. A kali B, AB, A dikali min C, min AC. Aman tidak untuk rumusnya? Jadi aturan distributif dan ekspansi satu kurung itu membuka tanda kurung dengan mengalihkan setiap suku di dalam kurung. Oke? Aman atau tidak? Aman. Aman ya. Contohnya adalah ini. 3 dikali X tambah 4. Berarti 3 kalikan X, 3X. 3 kalikan 4 hasilnya adalah 12. Lanjut. Di sini ada ekspansi satu kurung. Ekspansikan dan sederhanakan. 4 kali 2X min 3
tambah 5X. Berarti kita ekspansikan berdasarkan sifatnya. 4 dikalikan 2X dikurang dengan 4 ditambah dulu 4 dikalikan negatif 3 ditambah 5X. Maka kita akan memperoleh 8X dikurang 12 ditambah 5X. Berapa 8 tambah 5? 3, 13. 13X. Min 12. 12. Seperti itu, paham? Paham. Paham. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini ada common mistakes, tanda kurung. Jadi kalau kesalahannya seperti apa? Min dikalikan plus itu adalah apa? Min dikalikan plus hasilnya adalah Minus. minus. Plus dikalikan min hasilnya adalah minus. Min dikalikan min adalah Plus. positif. Contohnya yang ini, min kali X. Berarti min 3X. Benar. Tapi yang ini, min dikalikan min 5, seharusnya adalah positif 15. Betul ya? Jadi harusnya jawabannya yang ada di kolom warna hijau. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Oke. Kita lanjutkan ke ekspansi dua kurung. Ekspansi dua kurung ini sebenarnya sudah pernah tersinggung atau terbahas ketika punya bentuk X ditambah Y dikuadratkan. Itu akan sama dengan X tambah Y dikalikan X tambah Y. Ini untuk kasus polinomial. Ada hal lain seperti ini juga. Ketika rumus umumnya adalah A tambah B dikali C tambah D. Maka teman-teman cukup A kalikan C dulu, dapat AC, berikutnya baru A dikalikan D. Maka dapat AD. Baru selanjutnya B kalikan C, dapat BC, dan B dikalikan D itu dapat BD. Dia seperti ini rumusnya. Seperti persegi panjang yang dikalikan dengan suatu persegi. Jadi bolak-balik itu. Setiap sukunya itu dikalikan. Atau bisa nggak Pak dikeluarkan? Bisa. Caranya itu adalah seperti ini. A tambah B dikalikan C tambah D. Teman-teman boleh ubah jadi seperti ini. A kali C tambah D ditambah B kali C tambah D. Kalau mau pakai cara yang tadi itu juga boleh. Jadi kita akan punya AC tambah AD tambah BC tambah BD. Hasilnya akan sama kan seperti yang ini. Betul tidak? Betul ya? Hasilnya akan sama. Contohnya adalah ini. X tambah 3 dikali X tambah 2. Berarti X kali X adalah X kuadrat. X dikalikan 2 adalah 2X. 3 dikalikan X kita tambahkan 3X. Lalu berikutnya 3 dikalikan 2 adalah 6. Maka yang 3X dan 2X ini kita sederhanakan jadi 5X. Maka kita memperoleh X kuadrat ditambah 5X plus 6. Kita bisa menggunakan tabel luas ataupun juga panah foil atau distribusi 2 tahap. Kalau distribusi 2 tahap yang mana? Ini. Cara yang Kak Ditra tuliskan di sini ini termasuknya ke dalam distribusi 2 tahap. Jelas sampai sini, Colin dan Alessa? Jelas. Jelas. Ada yang masih kurang sebelum lanjut konsepnya? Kalau ada yang kurang bilang. Tidak, Kak. Tidak ya, berarti masih aman. Kita lanjutkan. Di sini ada ekspansi 2 kurung, berarti kita akan punya X tambah 5 dikalikan dengan X min 2. Kita kalikan seperti tadi. X dikalikan X, boleh ditulis ulang dulu di sini. Ditambah X kali min 2, ditambah dengan 5 kalikan X, ditambah 5 kalikan negatif 2. Itu kan ya, ini ke sini, ini ke sini, ini juga ke sini. Maka kita akan memperoleh X kuadrat min 2X tambah 5X min 10. Berarti kita akan memperoleh X kuadrat plus 3X min 10. Aman atau tidak? Aman. Aman nggak, Colin? Aman. Aman ya. Bisa dipahami sampai sini untuk ekspansi 2 kurung? Bisa. Bisa ya. Oke.
Berikutnya, oh kita udah 4 konsep ya. Kan udah 4 konsep, kita cobain soal dulu deh sebelum kebanyakan. Nanti kalau udah kebanyakan, teman-teman keleng-keleng. Nah, di sini ada identifikasi bagian ekspresi. Kita mengenal bentuk aljabar dari awal. Tentukan semua suku, koefisien X dan Y, konstanta, serta bentuk sederhananya. Boleh disebutkan dulu sukunya apa saja? Sukunya berarti ada 6X, X min 4Y, 9, min 2, 2X. Koefisien X-nya berapa dan berapa? Ada berapa dan berapa? dua 6 dan dua min 2. Kalau koefisien Y-nya min min 4 4. Betul kan ya? Bentuk sederhananya berarti 6X dikurang 2X. Lalu kita punya min 4Y plus 9. Yang hanya bisa kita sederhanakan si X-nya aja. Betul tidak? ya 6X dikurang 2X, 4X 4X min 4Y ditambah 9 9. Oke, lanjut. Kita masuk ke ekspansi. Di ekspansi berarti kita distribusikan. Gitu kan ya? Berarti 3 dikalikan 2X terlebih dahulu. Ini ada tanda kali. Ditambah 3 kali negatif 5. Dikurang 2 kalikan X. Dikurang 2 kali 4. Ini 2 kali X, 2 kali 4. Min ya tandanya, jangan lupa. Berarti kita akan mendapatkan 6X min 15 min 2X min 8. Berarti kita akan dapat 6X min 2X min 15 min 8. Maka kita akan memperoleh 6 dikurang 2 berapa? 4. 4X min 15 min 8 itu adalah min 23. Bisa dipahami sampai sini? bisa Bisa. Ada pertanyaan dahulu? belum Belum. Oke. Berikutnya adalah cobain ini. Hasilnya berapa? Hanya menyederhanakan saja ya yang ini. minus X ditambah 2 Gimana kalian? Kurang keras? 11X ditambah 11X X ditambah 2 2. Oke, berarti ini 11X ditambah 2. Paham sampai sini? paham Oke. Ini coba ekspansikan hasilnya berapa? enam Y ditambah 24 6 ditambah 20. 6 6 dikalikan 4. Betul. 6 dikalikan 4. Berarti dapat 6Y ditambah 24. Oke, sampai sini Alesa juga paham? paham Oke, lanjut ke sini. Kayak kebablasan. Ini, coba ekspansikan.
Dapat atau belum? Udah, Kak. Dapat. Berapa? 9x min 23. 9x min 23. dua puluh tiga. Oke, sama semua berarti harusnya jawabannya benar. 4 kalikan 3x tambah 4 kali min 2 min 3 kalikan x min 3 kalikan 5. 12x min 8 min 3x min 15. Oke, betul ya. Kita dapat jadinya ini dengan ini sisa 9x min 23. Nice. Lanjut ke sini. Ekspansi 2 kurung. Dapat? Belum? Ya, Kak. Dapat berapa? X kuadrat plus 11x plus 28. Ulang-ulang. X kuadrat plus 11x mhm, plus plus 28. 28. Oke, betul ya. Jadi ini dapatnya adalah X kalikan X ditambah X kali 7 ditambah 4 kalikan X tambah 4 kali 7. Kalian dapat yang sama juga ya. X Ya. kuadrat tambah 7x tambah 4x tambah 28. Maka kita akan memperoleh X kuadrat plus 11x plus 28. Oke, nice. Kita coba berikutnya. Oh, ini faktorisasi. Masih ada lagi nggak? Kita lanjut materinya dulu ya. Masih aman seharusnya. Oke, di dalam materinya yang belum itu adalah ini. Konsep kelima. Menggunakan faktorisasi sebagai kebalikan dari ekspansi. Jadi kalau faktorisasi itu menulis bentuk aljabar sebagai perkalian faktor-faktor. Jadi kalau ekspansi itu kan mendistribusikannya gitu ya. Jadi bentuk seperti ini. Sedangkan kalau faktorisasi itu kita faktorkan. Bisa koefisiennya, bisa juga dengan variabelnya gitu. Jadi kalau misalkan 3x plus 12, kita bisa faktorisasikan jadi 3 kali x plus 4. Atau misalkan apalagi?
X kuadrat plus X itu bisa kita faktorisasikan jadi X dikalikan X tambah 1. Itu kan ya. Jadi kalau X kali X itu X kuadrat, X kali 1 itu adalah X. Nah, itu yang disebutnya sebagai faktorisasi. Contoh, faktorisasi faktor persekutuan misalkan dari 2X ditambah 18. Berarti kalau 2X ditambah 18, kita keluarkan faktor 2-nya. Karena 18 bisa dibagi 2. Berarti 2 kali X, 18 bagi 2 itu adalah 9. Jawabannya just sesimpel ini. Cobain yang ini. Misalkan Kak Ditra punya faktorisasi X kuadrat ditambah 4X. Cari tahu faktorisasinya berapa. Terus misalkan 36X ditambah berapa ya? Bentar. Ah, bukan 36X. Gini, 4X ditambah 36. Terus faktorkan juga 25X plus 100. Satu lagi misalkan X kuadrat ditambah 2X kuadrat ya. 2X kuadrat boleh. 2X kuadrat ditambah 8. Coba faktorkan keempat contoh ini. Sudah? Dikit lagi. Oke, boleh. Masih ditunggu. Udah, Kak. Alesa juga sudah? Udah, Kak. Oke, X kuadrat ditambah 4X pemfaktorannya berapa? 4X plus 9 Hah? 4X plus 9.
plus 9. Kalau Colin dapatnya Hmm, Dapatnya X kali X tambah X kali X plus 4. 4. Nah, harusnya yang dikeluarkan itu adalah si, si X-nya ya, yang difaktorkan. Oke? Alessa masih bingung ya? Salah nomor kak bacanya. Oh, Aku malah nulis yang bawah. yaudah, yaudah, ya, nggak apa-apa ya. Oke, berarti yang ini harusnya benar ya. Oke, kalau yang nomor 2, dapatnya apa? 4x plus 4-nya 9. kita keluarkan 4 kali X plus 9. Sama, Colin juga dapat ini. Ya, Oke, kalau yang nomor 3, dapatnya apa? 25-nya kita keluarkan X plus 4. 4. Oke, kalau untuk yang nomor 4-nya, 2 kali X kuadrat 2 2 x kuadrat plus 4. 4. X kuadrat plus 4. Oke, nice. Kalau misalkan diubah jadi 2X kuadrat plus 8X, jadinya apa? 2X kali Hmm. X plus 4 plus 4. 4. Kayak gini juga boleh gitu ya. Bisa? Bisa tidak? Bisa. 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 Berikutnya adalah memfaktorisasi bentuk kuadrat sederhana tapi sempurna gitu ya. Dalam kita mencari dua bilangan, itu ada B dan C gitu ya. Caranya itu menggunakan trik. Jumlahnya itu adalah B, kalinya adalah C. Jadi kalau ada X kuadrat plus 5X tambah 6, berapa bilangan yang sama antara yang dikali dan yang ditambah? Kalau ditambah itu hasilnya adalah 5, kalau dikalikan hasilnya adalah 6 gitu ya. Dan ketemu hasilnya itu adalah 2 plus 3 gitu. 2 dan 3 angkanya. Karena ketika dikalikan hasilnya 6, ketika dijumlah hasilnya 5. Maka kita dapat pemfaktorannya jadi X plus 2 dikalikan X plus 3. Mungkin yang ini agak lebih sulit karena kita harus coba idenya gitu ya. Oke, tapi kita akan lihat di next berikutnya. Ini ada X kuadrat plus 8X plus 15. Kira-kira bagaimana cara mengerjakan soalnya? Berarti ada dua buah bilangan. Jika dikalikan hasilnya berapa? Hasilnya adalah 15. Atau bukan? Iya kan? Betul tidak? Hasil kalinya adalah C. Ini kayaknya kalau 15 sulit ya. Kan nggak ada ya hasil kali 15. Nah, ini dalam memfaktorisasi kuadrat yang ini, pernah kenal dengan rumus ABC nggak? Yang X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Pernah dengar yang ini bentuknya? Belum. Belum. Jadi pernah, oh, bentar, jelek, nggak lurus. Wait, X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4A AC. Gitu ya, per 2A. Nah, ini adalah rumus salah satu ABC-nya. Lalu, ada bentuk lainnya tidak? Seharusnya ada. Kita bisa menggunakan cara yang ini. Bentar. Eh, kita ini di lesson 9 kan ya? Bentuknya akan jadi seperti ini. Kalau plus 15 itu kan dikalikan tidak ada ya bilangan yang dikalikan 15. Atau ada? Ada nggak dikalikan 15? Ada, ding. Berapa coba? Berapa kali bakas sama dengan 15 ya? Heeh. Kalau dijumlah 8, kalau dikalikan 15. 3 kali 5. 3 kali 5. 3 tambah 5 juga itu adalah hasilnya
8. 8. Berarti kan memenuhi ya. Berarti bentuk X kuadrat ditambah 8X plus 15 itu bisa kita faktorkan jadi X plus 3 dikali X plus 5. Sama halnya dengan yang ini. Betul? Betul ya? Ya. Atau kalau teman-teman mau pakai rumus ABC juga bisa. A-nya itu yang ini berarti koefisien X kuadratnya, nilainya 1. B-nya yang ini, nilainya 8. Dan C-nya yang ini, 15. Berarti bisa disubstitusikan ke sini. Min 8 plus minus akar dari 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 15 per 2 kali 1. Berarti dapat min 8 plus minus akar dari 64. 4 dikali 15, 60 kan ya? Betul tidak? 60. Maka kita akan memperoleh min 8 plus minus akar 4 per 2. Sehingga kita akan memperoleh min 8 plus minus 2 per 2. Berarti kita dapat dua solusi. X satunya itu pakai yang positif, min 8 positif 2 per 2. Sedangkan X2-nya pakai yang negatif, yaitu min 8 min 2 per 2. Sehingga kita akan memperoleh berapa nilainya? Min 8 plus 2 itu min 6. Min 6 per 2 sama dengan negatif 3. Yang ini juga akan sama. Min 8 min 2 min 10 per 2. Itu adalah min 5. Nah, hal ini juga sama. Ketika memfaktorkan, kita punya X plus 3 dikali X plus 5, misalkan dia sama dengan 0. Berarti X tambah 3-nya sama dengan 0, atau X tambah 5-nya yang sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh X-nya sama dengan min 3, dan juga kita akan memperoleh X-nya sama dengan min 5. Sama kan dengan hasil yang menggunakan rumus ABC? Sama tidak? Sama ya hasilnya. Nah, itu adalah representasi faktorisasi kuadrat. Jadi kalau menggunakan rumus ABC-nya itu negatif, ditulisnya positif. Kalau sudah disamakan 0, baru hasilnya boleh pakai yang hasil akhir. Tapi kalau masih memfaktorkan, yang negatif itu jadi positif. Dengan begitu, sampai sini jelas cara memfaktorisasi kuadrat itu ada dua. Bisa menggunakan ABC sekaligus menemukan solusi atau menggunakan tebakan. Aman? Aman. Aman. Ada Hmm. pertanyaan terlebih dahulu sampai sini? Belum. Tidak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita akan coba lanjutkan. Kita akan lanjutkan ini. Substitusi nilai ke ekspresi. Makna substitusi berarti mengganti variabel dengan nilai yang diketahui, lalu melakukan operasi hitung sesuai urutannya. Jadi jika diberikan contoh, X-nya diketahui 4, Y-nya min 2. Soalnya itu adalah 3X min 2Y. Berarti Y-nya kita gantikan dengan min 2 dan X-nya kita gantikan dengan 4. Maka kita akan memperoleh 3 kali 4, 12. Min 2 kali min 2 adalah positif 4. Maka hasilnya adalah 16. Seperti itu. Bisa? Bisa. Contoh, misalkan di sini ada A dan B-nya adalah ini. Listen 1 kita udah pernah belajar eksponensial belum? Udah kan ya? Listen 1 dan 2 bilangan ke eksponensial. Ntar Kak Ditra akan tambahkan soalnya di sebelah kanan. Dari bentuk yang ini, gitu ya. Berarti kalau kita punya soal 4A ditambah 2B min 3A tambah B, itu akan sama dengan 4 kali 3 tambah 2 kali 5 min 3 kali 3 ditambah 5. Berarti kita akan memperoleh 12 ditambah 10 kurang 9 tambah 5. Berarti ini bisa sisa 1, 12 tambah 5, 17, sisanya adalah 18. Betul? Betul atau tidak? Betul ya? Iya. Aman?
Oke, sekarang silakan teman-teman coba dengan menggunakan A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. Tentukanlah 4A kuadrat ditambah 2B min 34 ditambah B kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua, soal yang kedua adalah hmm, 4A pangkat 1/3. Bentar. A-nya berapa? Nah, jangan deh. Karena A-nya 3 ya. Berarti A pangkat 3 dikurang 5B dikurang 3A tambah kuadratnya, lupa, ditambah 4B kuadrat. Nah, silakan dicoba. Itu saja dulu. Sembari mengingat konsep eksponensial.
Sudah? Bisa? Udah, Kak. Dapat? Berapa? Untuk yang pertama, 37. 37. Untuk yang kedua, 156. 156. Colin dapat yang sama? Sama. Sama ya, berarti 4 kali 3 kuadrat ditambah 2 kali 5 dikurang 3 kali, 34 ya. Ditambah dengan 5 kuadrat. Oke, 4 kali 9 ditambah 10 dikurang 34 ditambah 25. 4 kali 9, 36 kan ya? Iya. Iya. Kurang 34 ditambah 25. Oke, ini betul. Bisa saling coret sisa 2. 25, 35, 37. Nice. Yang ini berarti dapatnya 4 kali 3 pangkat 3 dikurang 5 kali 5 dikurang 3 kali 3 kuadrat ditambah 4 kali 5 kuadrat. Betul ya? Seperti itu. Oke, berarti kita akan memperoleh apa? 4 kali 27 dikurang 25. 3 kuadrat 9 kali 3 min 27. Kali 27 berapa? Ini 100. Berarti kalau ini dapatnya 4, 7 kali 2. Taruh 48, 9. 108 ya? 108 dikurang 25 kurang 27. Ya, betul. Nanti dapatnya adalah 156. Oke, itu dulu. Kita lanjutkan ke transformasi rumus. Mengubah subjek rumus berarti membuat variabel tertentu berdiri sendiri. Misalkan, kalau kita punya rumus, kita bisa mensubstitusikan nilai, kita dapat nilainya. Tapi kita juga bisa menyederhanakan, tapi yang terakhir kita bisa mengubah subjeknya. Misalkan adalah A sama dengan L dikalikan W. Misalkan kan rumus persegi panjang itu sama dengan panjang dikalikan lebar. Atau L dikalikan W yang ini. Berarti kalau pengen cari W, itu berarti jadi A per L. Gitu ya. Jadi kalau rumus segitiga, A, L, W. Jadi kalau untuk mencari A, L dikalikan W, maka untuk mencari W itu adalah A per L. Kalau untuk mencari L, itu berarti sama dengan A per W. Jelas sampai sini untuk transformasi rumus? Bisa ya? Misalkan panjang sama dengan 2L ditambah 2W. Jadikan W sebagai subjek dari rumusnya. Berarti kita tulis ulang, P sama dengan 2L ditambah 2W. Ini seperti rumus apa? Rumus keliling dari persegi panjang. Betul tidak? Betul kan ya? Kayak rumus persegi, iya benar. Eh, Kayak rumus persegi panjang kelilingnya. Oke, berarti kalau kita pengen punya bentuk seperti itu, buat jadi W, W-nya harus kita pindahkan biar jomblo, gitu kan ya? Betul tidak? Betul? Betul ya? Betul. Berarti P min 2L sama dengan 2W. Nah, 2W-nya belum jomblo. Kita jombloin aja. 2W sama dengan P min 2L. Maka W sama dengan P min 2L per 2. Betul? Bentuknya seperti ini? Betul atau tidak? Betul ya? Oke, ada pertanyaan untuk mengubah bentuk rumus? Aman? Aman ya? Sepertinya aman. Kita terakhir itu adalah pecahan aljabar sederhana. Jadi, bentuk aljabar juga bisa disederhanakan. Misalkan 6x per 9. 6-nya bisa kita sederhanakan dan 9. Sama-sama dibagi 3 jadi 2x per 3. Tapi kalau bentuknya kayak gini, x tambah 2 per x, itu nggak boleh x-nya x dicoret gitu. Karena kan ini tetap tidak bisa gitu ya. Caranya bagaimana? Kita tidak boleh mencoret suku yang bukan faktor seluruh pembilang. Jadi pembilangnya semuanya harus dibagi.
Oke, misalkan Kak Ditra punya soal kayak gini. Misalkan ada soalnya itu adalah berapa ya? Ini misalkan 4x plus 4 per 2. Misalkan kayak gini. Bisa nggak disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 2. Oke, jadi sama-sama dibagi 2. 4x-nya dibagi 2, 4-nya juga dibagi 2, gitu kan. Karena dia setiap suku diperlakukan hal yang sama. Maka tinggal kita sederhanakan saja. 4 dibagi 2 itu adalah 2x, dan 4 dibagi 2 adalah 2. Maka dapat positif 2. Bisa? Maksudnya dari soal yang ini, bukan soal, contoh kasusnya. Jadi kalau menyederhanakan pembilang ke penyebut, ya semuanya harus diperlakukan. Gak boleh salah satunya aja. Jun? Jelas tidak? Terus. Jelas ya. Oke, itu dulu. Nah, ini nih, mencoret suku ini nggak boleh. Jadi ini dicoret-coret gini nih nggak boleh. Yang benar ya bentuknya masih tetap seperti ini. Karena mereka sama-sama tidak bisa dibagi. Kecuali bentuknya adalah perkalian. Oke, di sini ada faktorisasi. Kita akan memfaktorkan bentuk 18A min 24. 18 dan 24, faktorisasinya berapa? Sama-sama dibagi A 6 kan ya? Itu jadinya berapa? 3 dan 4. 4. Berarti kita akan dapat apa? 6 kalikan 3A min 4. Ya udah, just seperti ini saja. Karena ketika dikalikan ini jadi 18A, ini dikalikan dapatnya jadi negatif 24. Aman? Ini ada substitusi lagi seperti tadi. Berarti kita substitusikan saja. 3 kali min 2 dikuadratkan, dikurang 2 kali 5, ditambah dengan min 2. Berarti kita dapat 3 kali 4 min 10 min 2. Berarti dapat 12 dikurang 12. Sama dengan 0. Betul? Betul tidak? Tadi kan udah coba tuh agak banyak. Oke, berikutnya adalah mengubah subjek rumus. Jadikan N sebagai subjek rumus. Berarti kita buang 5N-nya ke kiri, jadi negatif, sama dengan 12 min C. Berarti 5N sama dengan 12 min C dibagi negatif 1. Otomatis 5N sama dengan C min 12. Sehingga kita akan memperoleh nilai N itu sama dengan C min 12 per 5. Paham sampai sini? Paham atau tidak? Ah, Paham ya? Oke, itu dulu. Coba silakan sederhanakan 7x min 3x tambah 2. Hasilnya berapa? Berapa? Ayo. Hasilnya adalah 4x 4x plus 2. 2 2. Ini kalau diekspansikan jadinya 5A min minus 10. 10 Faktorkan berarti sama-sama dibagi 4 4. Berarti 4 kali di 2 2M plus 3 3. Kalau yang ini berarti dapatnya min 3 kuadrat ditambah 2 kali3 min 3 sama dengan 9 min 6 sama dengan 3 3. X tambah 4 per X sama dengan 4, benar atau salah? salah. Salah. Ya. Oke, itu sudah, ini sudah. Coba yang ini, faktorisasikan dapatnya berapa?
Berapa faktornya? 5 kali 2A plus 3. 5 kali 2A plus 3. Nice. 5 dikali 2A plus 3. Oke, cobain lagi yang ini. Dapat berapa? Coba langsung substitusikan. 21. 21. 2 kali 6 tambah 9 sama dengan 12 tambah 9. Oke, nice. 21. Next, yang ini. Faktorisasi kuadrat dengan cara yang tadi, dua buah bilangan, kalau dikalikan itu hasilnya adalah 20, ketika dijumlah hasilnya bisa. Langsung langsung dapat tidak? X tambah 4 dan X tambah 5. X plus 4 sama X plus 5. Oke, betul. 4 kali 5, 20. 4 tambah 5, 9. Berarti kita dapat X plus 4 kali X plus 5. Nice. Cobain yang ini, lanjut. Kalau lancar semua, kita biar hari Minggu ganti materi lebih lanjut. Biar kita bisa ngejar materi yang masih ketinggalan. 3. 3. Kalian dapat sama? Iya, Sama ya. 2 kali min 3 kuadrat dikurang 3 kali 4 plus min 3. Berarti dapat 2 kali 9 min 12 min 3. 18 min 15 sama dengan 3. Nice. Cobain ini.
Sudah? Dapat tidak? Atau sulit? Dia minta G sebagai subjek rumus. Colin dapat tidak? Atau lagi proses? Eh, G sama dengan C dikurang 25.000 per 8.000. G sama dengan C C dikurang 25.000 per per 8.000. 8.000. Oke, nice. Alesa dapat hal yang sama? Sama. Oke, 8.000 G. Berarti 8.000 G itu sama dengan C min 25.000. Maka G sama dengan C min 25.000 per 8.000. Oke, nice. Betul. Lanjut. Coba ekspansikan. Ekspansikan saja dulu. Nanti Kak Ditra yang bantu faktorkan. Dapat atau tidak? Sedikit lagi. Ekspansinya 2x kuadrat tambah 5x min 12. Oke, nice. Jadi ekspansinya tinggal kita kalikan aja kan ya. Apakah kalau difaktorkan hasilnya akan kembali? Sembari mencari, Kak Ditra akan tuliskan jawabannya. 2x min 3 kali x plus 4. Berarti akan dapat 2x kali x ditambah 2x kali 4 ditambah min 3 dikalikan x ditambah min 3 dikalikan 4. Berarti 2x kuadrat ditambah 8x min 3x min 12. Sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x min 12. Apakah 2x kuadrat plus 5x min 12 bisa dibentuk seperti ini? Jawabannya kira-kira ya atau tidak? Iya. Ya, jawabannya iya ya. Jadi tinggal kita tulis 2x bla bla blanya nanti, terus di sebelah sininya x aja. Karena udah diambil duanya di awal. Ketika dua bilangan dikalikannya adalah negatif 12 dan ketika dijumlahkan itu adalah berapa? Di 5. Berapakah aku? Jawabannya berarti berapa? Bisa tidak langsung seperti itu kira-kira? Kita nggak pakai ini. Jawabannya adalah 13.
Jawabannya kalau pakai ini, tidak. Bisa atau tidak? Min 3 dan 4. Jawabannya tidak bisa langsung menggunakan ini. Tapi asal dia bisa diekspansikan, artinya dia juga bisa difaktorkan. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, kalau begitu, cobain yang ini. Buat bentuk aljabarnya, lalu sederhanakan. Substitusikan nilai X-nya 6, kira-kira berapa dapatnya? Boleh dicobain dahulu. Udah? Bisa? Tahu lagi proses? Masih Kak, bentar lagi. Oke.
Kalau sekarang apakah sudah aman nggak? Atau ada yang sulit? Aman ya. Dapat belum? Colin dan Alisa. Dapat Kak. Bentuk aljabarnya berarti bagaimana? Harga satu buku adalah X rupiah. Harga satu pensil 2.000 lebih murah daripada buku. Seorang siswa membeli 3 buku dan 5 pensil. Berarti bentuknya seperti apa? 3x plus 5 kali x min 2.000. Ya, jadi untuk total biaya ini ya. Betul ya, tapi kita satu persatu dimulai dari harga pensil. Harga pensilnya berapa? Harga pensilnya lebih murah 2.000. kan 2.000. Karena lebih murah 2.000 berarti X dikurang 2.000. Betul tidak? Nah, itu Tuh. adalah harga pensilnya. Berarti kalau total, karena di sini ada 3X ditambah 5 pensil, gitu kan ya? Betul tidak? Berarti kita akan punya 3X ditambah 5 dikalikan X min 2.000. Atau bentuk sederhananya jadi 3X ditambah 5X min 10.000. Begini juga boleh kan ya? Ya. Ini adalah bentuk sederhananya. Lalu yang ketiga, kita substitusikan aja. 3 kali 6.000 ditambah 5 kali 6.000 dikurang 10.000. Berarti dapatnya berapa? 18.000 Ya. ditambah 30.000 dikurang 10.000. Hasilnya adalah 28.000. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa. Berikutnya silahkan coba sederhanakan ini. Mana yang bisa disederhanakan? Kalau yang ini mudah kan ya teman-teman? Teman-teman bisa apa? Coret langsung kan? Ini bisa langsung coret, ini bisa langsung coret. Karena faktornya sama, di sini perkalian. Maka boleh dicoret. Maka kita menyisakan 6x per 9. 6x per 9 bisa disederhanakan tidak teman-teman? Bisa. Sama-sama dibagi, 3. dibagi 3. 3. Berarti dapatnya jadi 2x per 3. 3. Oke, aman ya? Itu cuman menyederhanakan saja. Oke, coba silahkan kerjakan exit tiket berikut ini. Ada 5 soal selama 5 menit. Nanti sampai 56 kita bahas. Gampang ya bentuk aljabar berarti teman-teman. Sedap. Sepertinya aman. Sedang. Lumayan. Lumayan ya. Tapi sejauh ini kecepatan nggak? Aman Lumayan. kan ya? Aman ya. Ya, Kalau kecepatan bilang
Sudah bisa teman-teman untuk yang exit tiket? Udah. Hah? Sudah? Sudah atau belum? Colin, Itu. Alisa sudah? Udah, Kak. Oke, nomor satu jawabannya berapa? 5x plus Y. 5x plus Y. Nice, betul ya. Jadi kita sederhanakan, 9x min 4x itu 5x, dan 2y dikurang y itu adalah min positif y. Kalau yang nomor 2, setelah diekspansikan dapatnya berapa? Min 2 kali 3a Min 6a plus kulit. plus 10 kan ya? Iya. Oke, kalau yang faktorkan dapatnya berapa? 7 tujuh dikalikan dikali dua 2m min min 3. min 3. Jika R-nya min 2, hitung 4R kuadrat plus R. Berarti 4 kali min 2 dikuadratkan ditambah min 2. Berarti 4 kali 4 dikurang 2. 16 kurang 2 hasilnya adalah 14. 14. Oke, jadikan X sebagai subjek dari Y sama dengan 3X tambah 7. Berarti 3X sama dengan Y min Y min 7. Maka X sama dengan Y min 7 per 3. 3. Ini mirip di SPLDV nggak? Kalau kita nyatakan Y dalam X, nyatakan X dalam Y, betul atau tidak? Mirip kan? Oke. Oh, SPLDV teman-teman belum ding ya? Nanti berarti setelah ini. Karena kita belajar bentuk aljabarnya sudah lancar, ada pertanyaan? Udah, Kak. Sudah. Aman? Oke. Boleh login ke Albonova ya buat presensi sama kerjain refleksi. Yang hari kemarin sama yang sekarang boleh diisi. Ya, karena kita sebenarnya soalnya udah habis gitu ya. Nanti teman-teman bisa ada homework nih, latihan di rumah. Sebelum nanti kita hari Minggu, berarti kita ganti materi ya teman-teman. Hari Minggu masuk ke SPLDV. Udah masuk ke platform, teman-teman? Udah, Kak. Udah ya, jangan lupa kerjakan yang ini. Hari ini dan hari kemarin. Yang Sunday, oke. Udah semua ya, di sini udah ke detect, masuk datanya. Yang hari Senin juga, oke. Ada pertanyaan? Untuk tidak ada? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, berarti sesuai agenda kita akan lakukan. Minggu depan itu kita masuk ke materi SPLDV. Itu dulu. SPLDV berhubungan dengan apa, Kak? Berhubungan dengan fungsi linier yang tadi di pekan lalu sama yang bentuk aljabar sekarang. Gitu. Oke. Atau mau masuk ke SPLV dulu? Sistem persamaan linear satu variabel. Mau belajar yang satu variabel atau langsung yang kedua variabel? Sebenarnya kalau dilihat ke capaian masing teman-teman itu bentar. Yang ditekankan sih SPL DV ya, karena SPL SV itu sudah di kelas 7. Oke, kayaknya kita masuk ke SPL DV saja ya. Oke, Oke, Kak. oke, itu saja mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita cukupkan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa menyudahi belajar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di hari Minggu. Malam, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Alesa.